Assalamualaikum anak-anakku semua kelas 7. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Miss Latifah di channel IPA. Pada pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat membedakan sistem klasifikasi makhluk hidup. Dan yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup. Ya, pengklasifikasian makhluk hidup itu pada hewan dan tumbuhan. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan yang dimiliki, yang tujuannya adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan makhluk hidup. Sistem klasifikasi saat ini yang digunakan adalah sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson. Ya, takson, apa itu takson? Takson adalah tingkat klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sifat yang paling umum hingga sifat yang paling khusus. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang takson disebut dengan taksonomi. Tingkatan takson dibagi atas 6 bagian. Di sini nanti tingkatan paling tinggi adalah kingdom, kemudian di bawahnya adalah divisio untuk tumbuhan, sedangkan untuk hewan adalah disebut phylum. Di bawahnya adalah klasis, kemudian ordo, familia, genus, dan tingkatan paling bawah disebut dengan spesies. Sedangkan sistem klasifikasi yang dikenalkan oleh Robert H. Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom. Apa saja kingdom tersebut? Yang pertama disebut dengan kelompok atau kingdom Monera, di mana makhluk hidup di sini masih bersifat unisel atau memiliki satu sel. Kemudian tidak memiliki membran sel, contohnya adalah pada ganggang hijau dan bakteri. Yang kedua adalah kelompok atau kingdom Protista. Di sini makhluk hidupnya juga masih memiliki satu sel, kemudian tidak memiliki membran sel, tetapi dia memiliki cirinya seperti hewan ataupun tumbuhan, contohnya amoeba dan euglena. Yang ketiga adalah kingdom fungi. Kingdom fungi di sini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun, kemudian makhluk hidupnya tidak memiliki membran sel, contohnya adalah pada jamur kuping. Kelompok fungi biasanya kelompok yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati, dan fungi bersifat saprofit dan parasit. Yang keempat adalah kelompok tumbuh-tumbuhan atau plantae. Kelompok tumbuh-tumbuhan dibagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah tumbuhan paku, contohnya di sini paku sejati. Yang kedua adalah tumbuhan lumut, contohnya lumut tanduk. Dan yang ketiga adalah tumbuhan berbiji, contohnya yang kita lihat ya, sangat banyak kalau tumbuhan berbiji, bisa pohon mangga, pinus, ataupun nangka. Nah, yang kelima disebut dengan kingdom hewan atau juga disebut dengan kingdom animalia. Kingdom hewan dibagi atas 2 bagian. Yang pertama yang tidak memiliki tulang belakang, yang biasa kita sebut dengan invertebrata. Yang kedua adalah yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Contohnya apa saja? Untuk yang memiliki tulang belakang itu dibagi atas 5 filum. Yang pertama adalah filum Pisces atau ikan, yang kedua amfibi, yang ketiga adalah reptilia, yang keempat aves, dan yang kelima adalah mamalia. Selanjutnya, ya mungkin sampai di sini yang bisa disampaikan. Kita ketemu pada kesempatan selanjutnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan yang dimiliki yang bertujuan untuk mempermudah mengenal dan membandingkan makhluk hidup. Dan yang kedua adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkatan takson disebut dengan taksonomi. Hikmah yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini adalah bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati.
Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.